Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat bergabung di channel baru saya. Saya ingin berkongsi atau menceritakan hal kehidupan saya sehari-hari ataupun kehidupan berkeluarga kami di Malaysia, Sabah. Sebenarnya saya sendiri pun asli orang Indonesia, hanya cuma menetap di Malaysia Sabah semenjak saya menikah dengan orang atau wanita warga negara Malaysia sini. Jadi otomatis saya dan keluarga tinggal di sinilah, di Sabah. Tentang hal-hal saya ingin berbagi pengalaman tentang bahasa yang ada di bahasa sehari-hari lah, yang ada di Malaysia Sabah nih. Sebab Sabah dengan bagian Semenanjung itu ada perbedaan atau beza tentang bahasa. Sebab kebanyakan di Sabah ini cakap dia atau bahasa dia dalam suku-suku tertentu, seperti Suluk, Dusun atau Sungai, Bajau, Visaya. Dia berbagai kaum. Jadi sememangnya bahasa dorang semua ini ada berbeda. Jadi kepada orang-orang yang kawan-kawan atau teman-teman dari Indonesia yang ingin berkunjung atau merantau ke daerah Sabah Malaysia, ingin berkunjung ke Sabah atau kepingin bekerja di Malaysia atau kawasan Sabah terutamanya, kena belajar sedikit tentang bahasa yang ada digunakan di Malaysia Sabah nih. Sebenarnya sih dia tidak seberapa berbeda, cuma kadang-kadang dia orang Sabah atau orang Malaysia Sabah nih ada keliru, ada tidak paham lah dengan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sebab kalau diperhatikan memang dia ada persamaan sedikit tentang bahasa di Indonesia dan di Malaysia nih. Cuma antara bahasa Indonesia dan Malaysia ini ada perbezaan atau berbeda dari penyebutannya atau makna, maksud dari bahasa itu sendiri, perkataan itu sendiri. Jadi teman-teman yang ingin datang di Malaysia atau Sabah, itu bisa belajar daripada translate bahasa di Google, bisa. Tapi translate bahasa di Google tuh biasanya dia daripada Melayu yang ada di bahasa Melayu yang ada di Semenanjung atau bagian Semenanjung lah, bagian Semenanjung. Yang saya cerita nih tentang bahasa yang ada di Sabah. Sebenarnya kalau bahasa yang ada di Kalimantan atau bagian Borneo sendiri itu dia ada persamaan dengan bahasa yang ada di Sabah nih.
contoh di bagian Sarawak lah kan, bagian Sarawak atau bagian perbatasan Sabah dengan Indonesia atau Kalimantan, itu ada persamaan. Jadi orang-orang yang di sekitar perbatasan itu ada mengerti, ada paham lah tentang bahasa yang ada di Sabah nih. Tapi orang-orang yang kayak dari Sulawesi, dari Timur, ataupun yang dari Sumatera Jawa itu ada beza lah daripada cakap Melayu yang ada di Sabah nih. Kalau dari Sumatera ini, setahu saya bahasa Melayu dorang yang dia gunakan sehari-hari itu lebih kurang dengan bahasa yang ada di Johor, kalau tidak silap lah, bagian Johor. Sebab ini kira satu serumpun lah kan, mungkin nenek buyut, nenek moyang dorang nih dari satu keturunan yang sama lah. Ada pertalian masih. Itulah kadang-kadang orang cakap serumpun. Itu Melayu serumpun bagian Sumatera dengan bagian Johor lah, bagian Semenanjung sana. Saya pun kurang tahu tentang hal sejarah, tapi sedikit ada juga saya membaca tentang sejarah, jadi tahulah sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri ataupun bisa belajar daripada translate bahasa di Google. Tapi kalau dengan bahasa Sabah, saya boleh kongsikan sedikit demi sedikit tentang bahasa yang digunakan di Sabah dalam bahasa sehari-hari. Contoh, kalau dalam percakapan atau pembicaraan sehari-hari itu ada yang kita paham. Kalau orang-orang Indonesia itu ada yang kita paham. Contoh, saya mau makan, orang Sabah sini dia mengerti saya mau makan. Kalau di Semenanjung saya nak makan, saya nak makan. Kalau di Semenanjung dia tanya, awak duduk kat mana? Kalau di Sabah, kamu tinggal di mana? Jadi orang Indonesia ada mengerti sedikit lah, mengerti tentang bahasa. Dia serupa juga cakap yang ada di Sabah nih. Cuma kadang-kadang ada perkataan yang tidak sepaham lah, tidak sama. Contoh, kata sendal. Kalau sendal di Indonesia kan sendal. Kalau di Sabah nih orang cakap slipper. Slipper kan. Sebab ini terpengaruh daripada bahasa di Malaysia ini kebanyakan ada perkataan daripada English. Dia ada gabungan dengan bahasa Inggris lah. Slipper kalau di Indonesia sendal. Kalau di sini kita cakap sendal, kadang-kadang orang tak paham, orang tak mengerti apa itu sendal jepit. Slipper Jepun. Kalau di sini slipper Jepun. Itu slipper Jepun. Kalau di Indonesia sandal jepit. Kalau di Indonesia
sepatu. Kalau di Sabah nih kasut ada juga sebagian yang sebut sepatu. Dia paham lah, ada yang paham, tapi kebanyakan orang tidak paham lah sepatu. Sebab di sini orang guna bahasa sehari-hari itu kasut. Contoh lagi, celana di Sabah ini seluar celana. Kalau celana biasanya orang sambung celana dalam atau seluar dalam, itu ada paham sedikit lah, ada orang mengerti. Tapi kalau seluar celana, kalau di Sabah nih seluar. Kalau sepeda di Indonesia sepeda. Kalau di Sabah nih bicycle. Itu ada sedikit pengaruh daripada bahasa Inggris lah. Basikal. Oke, sampai di sini dulu perkongsian kita ya. Jumpa lagi di video selanjutnya.